Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Suli Salam Rahmawati dari SDN Penyerapan 3 kelas 5A, peserta tantangan literasi Leks Sambedas tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Bandung tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang berprofesi sebagai bidan yang bertugas di Polindes Desa Panyerapan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak sesi wawancara. Ibu, perkenalkan nama saya Suli Salam Rahmawati dari SDN Panyerapan 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai bidan? Sudah kurang lebih 16 tahun. Apa tugas Ibu sebagai bidan? Tugas saya sebagai bidan adalah menjalankan program kesehatan ibu dan anak, terutama dalam cakupan ibu hamil, imunisasi, KB, bayi balita dan lansia. Oke. Apa tantangan Ibu selama menjadi bidan? Tantangannya mungkin dalam selama menjadi bidan yaitu menggerakkan masyarakat ya untuk mengganti pola pikir yang dari kebiasaan lama ke ilmu-ilmu baru atau wawasan baru gitu tentang kesehatan, khususnya tentang kesehatan ibu dan anak. Kalau boleh tahu, di Polindes ini menerima pelayanan apa saja? Untuk di Polindes ini dulu hanya cakupannya hanya untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi hanya melayani ibu hamil, persalinan, imunisasi dan KB. Tapi untuk tahun ini kita ada program ILP yaitu integrasi layanan primer. Jadi semua layanan bisa dilayani di Polindes karena selain kesehatan ibu dan anak, kita juga melayani kesehatan umum atau pemeriksaan umum. Apa yang harus dilakukan jika si ibu pasien atau si bayi mengalami hal yang tidak diinginkan? Untuk hal yang tidak diinginkannya, bisa spesifik contohnya seperti apa? Bayi yang kurang sehat? Oh, bayi yang kurang sehat. Kalau untuk bayi yang kurang sehat, mungkin di screening dulu ya. Jadi di screening kita ada tahapan screening seperti berat badan, tinggi badan, itu kan biasa di posyandu. Nah, setelah screening ternyata misalkan bayinya ditemukan kategori stunting misalkan. Awal kita konseling dulu ke orang tua, terus tahap selanjutnya adalah kita memberikan PMT atau makanan tambahan supaya si anak bisa mengejar kekurangannya supaya tidak terjadi stunting. Terus untuk program stunting kita juga selain pemberian makanan tambahan, kita juga ada program di Catin atau calon pengantin. Ya, itu ada pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin supaya nanti menjadi calon ibu yang bisa melahirkan bayi yang sehat jadi tidak stunting. Apa penyebab seorang ibu hamil mengalami kondisi gawat darurat? Ibu hamil dengan kondisi gawat darurat, kita ada screening lagi untuk tanda bahaya pada ibu hamil ya. Jadi contoh yang sering terjadi yaitu dengan ibu hamil dengan hipertensi atau darah tinggi. Biasanya terjadi ada yang di awal kehamilan, ada yang juga yang di akhir kehamilan. Nah, untuk tata laksananya biasa kita kasih rujukan, jadi tidak boleh si ibu hamil dengan darah tinggi itu melahirkan di bidan atau di rumah. Jadi harus di fasilitas kesehatan yang memadai seperti rumah sakit. Sebaiknya ibu hamil memeriksakan kehamilannya berapa kali dalam 1 bulan? Kalau untuk pemeriksaan kehamilan, jika tidak ada indikasi cukup itu 1 bulan sekali. Namun untuk selama kehamilan, kita ada program minimal ibu hamil memeriksakan kehamilan itu sebanyak 6 kali selama 9 bulan. Apa suka duka ibu dalam menjalani profesi ini? Suka duka, kalau sukanya ya alhamdulillah ya, bisa menyelamatkan atau memberikan manfaat ya untuk masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, balita. Kalau misalkan dukanya mungkin karena kita berkecimpung di masyarakat, jadi
ya masih banyak atau masih adalah masyarakat yang belum paham tentang kesehatan. Jadi masih banyak pemikiran-pemikiran yang kolot gitu ya. Jadi masih diterapkan di masyarakat. Terkadang Bu Bidan susah atau masih sulit lah untuk masuk gitu ya ke kayak adat istiadat gitu yang sebenarnya sudah tidak diperbolehkan lagi dipraktekkan dalam ilmu kesehatan atau dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan seperti itu. Terus Bu Bidan juga masih banyak kendalanya itu adalah dari dukungan ya, kayak koordinasi, jadi nggak bisa sendirian kalau misalkan untuk penyampaian perilaku kesehatan ya, contohnya untuk PHBS-nya perilaku hidup bersih sehat, jadi harus bareng-bareng gitu kan sama masyarakat, tapi masih ada beberapa masyarakat yang memang masih sulit atau masih belum tergerak untuk mau menjaga lingkungannya supaya sehat. Itu aja. Bolehkah Ibu menjelaskan tahapan pendidikan jika kami ingin menjadi seorang bidan? Untuk tahapan pendidikan ya biasanya mungkin ya pendidikan formal dulu ya dari SD, SMP, SMA. Nah mungkin dari jenjang SMA bisa ngambil langsung ke jalur khusus yaitu kebidanan. Nah untuk saat ini alhamdulillah untuk pendidikan bidan itu bukan lagi dari D3 tapi bisa langsung mengambil S1. Apa pesan untuk para pelajar yang mungkin ingin menjadi bidan di masa depan? Untuk adik-adik yang punya cita-cita ingin menjadi bidan atau tenaga kesehatan ya mungkin titip dari Ibu rajin aja ya, yang rajin aja belajar, fokus pada cita-cita untuk menggapai cita-cita, terus jangan lupa berdoa juga ya intinya. Terus kalau untuk menjadi bidan sebetulnya lebih sering ini aja berlatih mungkin nanti ya, nanti pas begitu masuk sekolah bidan harus lebih sering-sering latihan karena bidan itu bukan hanya pendidikan yang tentang teori gitu kan ya, jadi harus praktek, jadi harus sering-sering mengasah skillnya gitu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Wawancara ini sangat bermanfaat bagi kami. Sekian pelaksanaan wawancara dari saya bersama Ibu Bidan. Sampai jumpa di tantangan literasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.